Video kali ini Bena Solar Panel akan membahas masalah hardware dari Home Assistant. Home Assistant ini biasa saya gunakan untuk monitoring panel surya atau monitoring dari PLTS yang saya miliki. Saya bisa memantau untuk produksinya, konsumsinya, baik energi AC maupun energi DC. Saya menggunakan Home Assistant. Bisa juga menggunakan yang lain seperti Blink atau ThinkSpeak atau yang lain, tapi di sini saya lebih suka dengan Home Assistant. Video kali ini membahas hardware Home Assistant. Apa saja itu? Lebih jelasnya simak videonya. Sebelum saya lanjutkan, yang belum subscribe atau yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, like, nyalakan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terkini dari Bena Solar Panel. Oke, kita berbicara hardware dari Home Assistant. Home Assistant ini terdiri dari dua. Hardware-nya setidaknya berarti ada server, ada klien. Hardware yang bisa kita gunakan untuk server dari Home Assistant ini bervariasi, bisa menggunakan Raspi 3, Raspi 4, bisa menggunakan komputer atau mini PC, bisa juga menggunakan set-top box Android yang paling murah. Itu variasi banyak sekali jenisnya. Dengan spesifikasi minimumnya itu ada misalnya seperti disebutkan CPU-nya itu minimal 1 GHz, dual core itu lebih bagus lagi. Terus RAM-nya itu minimal 1 GB, idealnya 2 GB. Untuk penyimpanan atau SSD-nya pakai harddisk juga nggak apa-apa, tapi disarankan pakai SSD kalau ada, itu paling bagus itu pakai SSD akan lebih cepat. Itu 5 GB disarankan, minimumnya itu 5 GB. Terus kenapa kita itu memilih Raspi? Kenapa disarankan memilih Raspi? Karena yang namanya server itu aktif 24 jam selama 7 hari terus menerus tidak pernah berhenti. Itu makanya pakainya itu Raspi atau set-top box, biar apa, energi listriknya itu tidak boros karena bekerja selama 24 jam dan 7 hari. Dan ini juga harus dilengkapi dengan kartu jaringan biar terhubung baik menggunakan WiFi maupun menggunakan kabel. Itu minimum hardware untuk server dari Home Assistant. Sedangkan untuk klien itu tidak ada spesifikasi yang khusus. Kita bisa menggunakan HP, kita bisa mengakses, melihat Home Assistant kita, dashboard Home Assistant kita dari HP, dari komputer, dari TV, dari manapun yang jelas itu bisa kita akses tanpa spesifikasi khusus untuk klien. Misalnya rekan-rekan punya komputer yang tidak dipakai di rumah, nah itu juga bisa kita jadikan server. Misalnya OS-nya itu jadul, misalnya Windows 7 atau yang lain, yang penting bisa menjalankan virtual machine, itu juga bisa kita gunakan sebagai server. Konsekuensinya listriknya lebih boros karena menggunakan PC atau komputer. Misalnya tanpa monitor itu bisa digunakan sebagai server. Yang penting bisa diinstal virtual machine. Nah, untuk tutorialnya ada di video saya, cara menginstal Home Assistant di Windows. Nah, itu bisa pakai itu untuk menggunakan virtual machine. Atau ingin sekedar mencoba, mungkin belum punya Raspi, belum punya set-top box, ada komputer di rumah atau laptop, bisa gunakan PC atau laptop untuk mencoba, sekedar mencoba Home Assistant, atau mau dijalankan seterusnya itu juga bisa, karena Home Assistant bisa bekerja di Windows. Dari beberapa hardware persyaratan yang tadi saya sebutkan di depan, akhirnya saya malah memilihnya menggunakan set-top box Android. Ini harganya paling murah dan paling merakyat. Ini saya gunakan, ini RAM-nya 2 GB. Ini SSTP Android, tapi bisa kita install Home Assistant di dalamnya. Untuk tutorialnya juga ada di video saya, ada 2 cara menginstal
home assistant di set top box. Ini yang paling murah. Saya hubungkan dengan jaringan menggunakan kabel. Ini bekerja selama 24 jam 7 hari non-stop. Untuk sensor arus DC yang saya gunakan di home assistant ini, saya menggunakan PSM 17 2 buah. Untuk charging dan dischargingnya ini saya gunakan PSM 17. Cara membuatnya juga ada di video saya. Sedangkan untuk sensor arus AC-nya saya menggunakan PSM 004 sebanyak 2 buah. Atau yang paling mudah dan paling umum ini adalah Sound Off Power 2. Ini juga sama 2 buah untuk inverter, satunya untuk PLN. Sampai di sini rekan-rekan milih yang mana? Mau memakai mini PC, mau memakai Raspi, atau yang paling murah menggunakan set top box. Ini tentunya berbeda setiap orang. Atau mungkin rekan-rekan ini punya komputer yang tidak terpakai, itu juga bisa dijadikan sebagai pilihan. Misalnya mau dijadikan server dari home assistant, atau malah mau menggunakan atau sekedar mau mencoba dulu, misalnya pakai laptop yang tidak dipakai, laptop yang monitornya rusak, atau mungkin komputer yang pokoknya komputer yang tidak terpakai itu bisa dijadikan sebagai server home assistant. Ketik di komentar jika ada pertanyaan atau kritik atau saran, tinggal ketik saja di komentar. Yang belum subscribe, ketik subscribe, nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari BNA Solar Panel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.